Hai, kembali bersama saya Valentino Wariki dari Belajar Teologi. Konten kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca bahasa Yunani Koine. Tentu ada beberapa materi yang saya tambahkan sebagai pelengkap dan pendukung materi membaca bahasa Yunani Koine. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, sekarang kita akan mulai ke materi kita berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang vokal, diftong, konsonan, transliterasi, dan bagaimana cara membacanya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah sampaikan tentang alfabet yang mirip. Di sini ada beberapa yang sudah saya catat, yaitu gamma dan mu, lalu nu dan upsilon. Jadi gamma, nu, dan upsilon biasanya kalau bagi pemula pasti akan terkecoh saat berhadapan dengan teks Yunaninya langsung. Nah, hanya nanti semakin sering kita berlatih dan belajar, pastinya kita dengan sendirinya bisa membedakannya. Ya, lalu kemudian ada omikron dan sigma. Ini pun sangat mirip ya, karena sigmanya hanya ditandai dengan garis datar ya di atasnya dan sangat tipis sekali. Nah, ini adalah alfabet yang mirip. Lalu berikutnya di dalam vokal terbagi atas beberapa kategori. Ada alfa, ada epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, dan omega. Adapun untuk kategori vokal pendek itu adalah epsilon dan omikron. Sementara vokal panjangnya adalah eta dan omega. Lalu vokal yang bisa panjang dan pendek atau fleksibel ini adalah alfa, iota, dan upsilon. Dan yang berikutnya vokal terbuka. Nah, kalau vokal terbuka itu adalah alfa, epsilon, eta, omikron, dan omega. Lalu kemudian yang vokal tertutup, iota dan upsilon. Ini merupakan kategori daripada vokal ya. Lalu selain vokal, di dalam bahasa Yunani juga ada yang namanya fusi. Ada yang namanya diftong. Diftong merupakan fusi atau penggabungan vokal terbuka dan tertutup yang menghasilkan satu bunyi. Nah, di sini ada beberapa, ada I, au, e, oi, ou, eu, dan ui. Jadi ini merupakan bentuk atau bunyi baru karena hasil dari fusi atau penggabungan ya, vokal terbuka dan tertutup. Dan berikutnya, selain diftong yang tadi, ada juga diftong iota subscript. Diftong iota subscript merupakan fusi atau penggabungan vokal panjang dengan iota. Nah, di mana iota diletakkan di bawah vokal panjang. Perhatikan di tabelnya ada alfa, eta, dan omega. Bagaimana konsekuensinya terhadap pelafalan atau penyebutan? Tetap nantinya tidak akan disertakan bunyi i-nya. Jadi tetap dibaca sebagai a, e, dan o. Nah, ini untuk diftong iota subscript. Lalu yang terakhir dalam kategori alfabet adalah konsonan. Nah, di dalam bahasa Yunani, konsonan itu juga dikelompokkan kepada 3 bagian besar. Ada liquids, mutes, dan sibilants ya. Liquids itu terdiri atas lambda, mu, nu, dan rho. Sementara untuk mutes ya, itu ada 3 lagi bagiannya. Ya, ada palatal yang terdiri atas kappa, gamma, dan si. Lalu labial yang terdiri atas pi, beta, dan phi. Dan berikutnya adalah dental yang terdiri atas tau, delta, dan theta. Dan yang terakhir adalah kelompok sibilants. Di sini ada zeta, ada chi, ada sigma,
dan ada sig. Perhatikan daripada kelompok alfabet yang ada di dalam bahasa Yunani, karena pembelajaran kita fokus kepada teks atau yang nanti arah tujuan ilmunya saya sebut atau dikenal dengan istilah eksegesis atau eksegese. Jadi kita tidak akan terlalu mengambil konsentrasi kepada yang namanya pelafalan atau penyebutan atau pronunciation. Nantinya kelompok-kelompok daripada alfabet ini akan bersentuhan langsung atau mempengaruhi ketika masuk ke dalam kelompok kata kerja atau tenses dan juga nanti bagian deklensi atau kata bedah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan bentuk daripada transliterasi sederhananya ya. Saya ambil dari satu kata logos ya. Perhatikan di sini logos ada lambda, omikron, gamma, omikron dan sigma. Ditransliterasikan atau dilatinkan sebagai logos. Lalu yang berikutnya ada ginosko. Ya, perhatikan ginosko, terutama lihatlah pada huruf omeganya ya. Ketika dia ditransliterasikan, maka dia akan ditransliterasikan sebagai huruf O yang di atasnya ada tanda strip ya. Nah, untuk bagian ini sebenarnya tidak terlalu prinsip ya. Bisa kita transliterasikan tanpa menyertakan tanda strip di atasnya. Nah, jadi ini bukan bagian yang sangat prinsip ya bagi saya. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Blepo ya. Di sini ada beta, lambda, epsilon, pi dan omega. Blepo. Perhatikan untuk hasil transliterasinya. Dan di bawahnya ada zoe ya. Perhatikan untuk zoe di sini terlebih khusus untuk huruf etanya, bentuk transliterasinya persis dengan omikron ya. Persis dengan omega, di mana ketika dia ditransliterasikan itu ada tanda strip di atasnya. Nah, itu menandakan bahwa omega dan eta merupakan vokal panjang. Oke. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari teks Yunani ya, Yunani Koine yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, autos en arche proston theon, panta di auto egeneto, kai kois auto egeneto oden, hogegonen en auto zoe en, kai he zoe ento poston antropon. Nah, itu kira-kira pengucapan atau cara membacanya. Bagaimana kita bisa membaca bahasa Yunani tanpa kita melalui proses yang tadi sudah kita pelajari? Jadi minimal pertama adalah kita harus mempelajari huruf demi huruf, harus dikuasai berikut karakteristiknya, ini huruf apa, namanya apa. Lalu setelah mengetahui itu, yang kedua adalah kita harus bisa mulai untuk transliterasi ketika dia harus dilatinkan. Barulah setelah dua tahapan itu kita baru bisa melangkah kepada tahapan reading atau membaca. Nah, ini merupakan materi singkat dari saya. Berikutnya kita akan tentu masuk ke dalam pembelajaran yang lebih mendalam tentang bahasa Yunani ini. Jadi tetap berada di channel ini. Salam.